Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Novanda Aziz. Nomor pokok mahasiswa saya 207 0645 16063. Saya akan mempresentasikan hasil untuk ujian tengah semester statistika dan probabilitas ruang 02. Eh, di sini karena NPM saya ganjil, berarti untuk kelasnya diketahui interval 7, kelas 7, intervalnya 8, dan N banyaknya data adalah 80. Selanjutnya tentukan satu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi, untuk mencari tabel distribusi frekuensi yaitu frekuensi dibagi dengan frekuensi total. Untuk saya buka Excel-nya. Nah, di sini untuk interval saya membuat dari angka terkecil yaitu 25 sampai dengan 96 dengan jarak interval adalah 7. Untuk frekuensi di sini nilai 25 sampai 33 saya bikin 10, selanjutnya 12, 8, 10, 6, 10, 12 dan 12. Nah, untuk mencari frekuensi relatif di sini saya menggunakan rumus pembagian yaitu H10. Ini saya H10 dibagikan dengan H18. Yaitu adalah banyaknya data N. Jadi 10 dibagikan dengan 80 lalu dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya 13%, selanjutnya sama yaitu 12 dikalikan dibagi dengan 80 lalu dikalikan dengan 100%. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2 yaitu tabel distribusi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif. Di sini intervalnya saya kopas ke sini, frekuensinya sama. Terus titik tengah yaitu pertengahan antara jarak interval yaitu 7 berarti 29 di sini, 34 sampai 42 berarti 38. Untuk frekuensi kumulatif saya juga menentukan tepi bawah, tepi atas. Dan ini adalah nilai dari frekuensi kumulatif. Selanjutnya nomor 3 yaitu gambar grafiknya. Nah, untuk grafik dari tabel distribusi frekuensi relatif di sini saya mengambil dari kolom frekuensi persentase yaitu untuk 13% itu nilainya jumlahnya itu 1. Untuk 15% itu sebanyak 2, 10% itu 3. Untuk 13% 4 berarti 4, 28% itu 1, 13. Oh, berarti 13 itu data pertama, 15 data kedua, 10% itu data ketiga. Untuk 13% itu data keempat, 8% itu data kelima, 13%-nya lagi data keenam, 15% data ketujuh, 15%-nya data ke-8. Nah, sehingga kalau frekuensi relatif ini dijumlahkan semua hasilnya adalah 100%. Selanjutnya soal nomor 4 itu rata-rata metode biasa. Untuk rata-rata metode biasa saya menggunakan rumus FI dikalikan dengan XI lalu dibagikan dengan total dari FI. Nah, untuk rata-rata metode biasa dihasilkan nilai 61. Nah, nilai 61 ini didapatkan dari total fx1 M2. Rumusnya FIXI dibagikan dengan total dari FIXI berarti 4912. Total FI berarti 80. 4912 dibagikan dengan 80.
4912 dibagikan dengan 80 berarti 61,4. Lalu selanjutnya itu soal nomor 5, mencari modus. Untuk modus di sini saya menggunakan rumus modus sama dengan titik bawah ditambahkan dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Dibagikan dengan D1 tambah D2. Untuk D2 itu keterangannya selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Lalu dikalikan dengan P atau K. Sama berarti dikalikan dengan kelas atau interval. Nah, untuk modus sendiri di sini itu hasilnya 95,5 berarti itu nilainya titik bawah. D1-nya sudah ditentukan yaitu 2, D2-nya itu 0. Nah, untuk tepi bawahnya itu sini sudah saya buat untuk kelas modusnya itu di data sini. Berarti untuk tepi bawahnya itu 78,5 ditambahkan dengan D1 dibagikan dengan ditambah dalam kurung D1 tambah D2 berarti 2 dikalikan dengan kelas intervalnya yaitu 7 jaraknya. Lalu dikalikan dengan kelasnya yaitu 7. Sehingga didapatkan hasil 95,5. Untuk selanjutnya yaitu mencari median kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk median di sini itu rumusnya saya menggunakan median sama dengan batas bawah ditambah dengan dalam kurung itu N, nilai banyaknya data itu 80, lalu dibagikan dengan 2 dikurangi FKS. FKS itu keterangannya di sini saya buat frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median untuk nilai median menentukan nilai median itu adalah 30. Nah, untuk 30 itu jadi di sini untuk kelas median itu di frekuensi kumulatif ke 40. Nah, untuk FKS sendiri kan di sini sebelum kelas median berarti kan 30. Sehingga FKS di sini adalah 30. Terus panjang kelas atau intervalnya 7 berarti batas bawah berarti 51,5 ditambah dengan 80 bagi 2 berarti 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 30. Lalu dibagikan dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya itu adalah berapa? Frekuensi kelas median itu 40 dibagikan dengan 40 lalu dikalikan lagi dengan kelas intervalnya yaitu 7 sehingga didapatkan hasilnya 59,5. Untuk kuartil 1 untuk nomor 6 untuk nomor 6 berarti kuartil 1 itu didapatkan hasil 40,1666667. Untuk kuartil 1 saya menggunakan rumus tepi bawah ditambahkan 1/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, lalu dibagikan dengan frekuensi kelas kuartil. Lalu dikalikan dengan K sehingga didapatkan hasil 40,1667. Untuk selanjutnya menghitung kuartil 3 didapatkan hasil 81,166667. Kuartil 3 sama rumusnya yaitu tepi bawah ditambahkan karena yang dicari adalah kuartil 3 sehingga 3/4 dikalikan dengan N berarti 80 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Oke, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil saya adalah 56. Lalu dibagikan dengan frekuensi kelas kuartil. Lalu dikalikan dengan panjang kelas atau intervalnya yaitu 7 sehingga didapatkan hasil 81,1666667. Selanjutnya nomor 7 mencari desil dan persentil. Untuk desil dan persentil. Desil saya mencari desil ke-8. Rumus yang saya gunakan itu desil sama dengan tepi bawah ditambah dengan I/10 karena yang dicari adalah desil ke-8
Sehingga 8/10 dikalikan dengan N, berarti dikalikan dengan 80, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, di sini saya menentukan hasilnya adalah 56, lalu dibagikan dengan frekuensi kelas interval, kelas kuartil. Lalu dikalikan dengan panjang kelas interval, yaitu 7. Untuk selanjutnya adalah mencari persentil. Saya mencari persentil ke 75. Untuk persentil di sini saya menggunakan rumus persentil sama dengan tepi bawah. Untuk tepi bawah persentil itu adalah 78,5 ditambah dengan I per 100. Karena persentil ke 75 sehingga 75/100 dikalikan dengan N. N-nya itu adalah 80 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, yaitu sini saya sudah menentukan adalah 56 juga. Terus dibagi dengan frekuensi kelas persentil, lalu dikalikan dengan panjang kelas interval. Untuk selanjutnya mencari nilai S dan varians. Untuk S dan varians, standar deviasi dan varians. Saya menggunakan rumus yang pertama dicari itu adalah variannya terlebih dahulu, berarti sigma F dikalikan dengan sigma F berarti total dari X1 XI dikurangi dengan X bar dipangkatkan 2 dikurangi dengan N kurangi 1, berarti 80 kurangi 1. Di sini saya sudah mencari nilai dari XI dikurangi X bar. Berarti itu kan totalnya. XI dan X bar, di sini saya sudah menentukan totalnya itu 256, 529. Lalu dibagikan dengan N kurangi 1 berarti 79. 80 kurangi 1 79. Sehingga didapatkan hasil dari standar deviasi adalah 56. Terus selanjutnya adalah mencari standar deviasi, tadi varians ya. Sehingga didapatkan hasil variannya tadi 3247. Lalu selanjutnya mencari nilai dari standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varians ya. Berarti untuk hasilnya itu standar deviasi 56,9842778. Lalu rata-rata mean hasilnya 61,4. Dan selanjutnya mencari nilai dari koefisien of variance dan nilai standar dihasilkan 93% dan untuk nilai standarnya itu 0,368746999. Itu adalah nomor 1. Untuk selanjutnya soal nomor 2 yaitu soal pilihan. Buat satu soal beserta jawabannya dari materi sebagai berikut. Aplikasi statistika dengan R atau Python, probabilitas bersyarat atau distribusi binomial. Untuk pilihannya itu saya memakai distribusi binomial dengan aplikasi Python. Ya, dengan aplikasi Python, misalkan saya membuat suatu contoh soal, itu misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas dua sisi, yaitu depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Lalu selanjutnya undian kedua itu kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Demikian seterusnya. Setiap kali mengundi kemungkinan hasilnya sama. Hanya 2, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Nah, di sini sudah diketahui yaitu untuk berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Berarti kan untuk X-nya itu kan 2. Di sini X-nya 2, mengundi sebanyak 10 kali berarti variabel N nilainya 10. Peluangnya 0,5 berarti kan 50%. Karena sisi depan dan sisi belakang masing-masing 50%, untuk Q yaitu 1 dikurangi P. Selanjutnya saya membuat variabel distribusi binomial. Nah, sebelumnya itu saya memanggil suatu library namanya math. Nah, di dalam math itu ada build function namanya faktorial untuk mencari nilai faktorial. Nah, selanjutnya adalah di sini kan rumusnya P
X sama dengan X sama dengan N faktorial. Nah, untuk N faktorial berarti math faktorial dipanggil library-nya, lalu function faktorial, parameternya adalah N, karena mencari nilai N, lalu dibagikan dengan N dikurangi X faktorial. Nah, berarti math faktorial dari N dikurangi X. N-nya 10, X-nya 2. Lalu dikalikan dengan X faktorial. Untuk X faktorial berarti kan 2 faktorial, math faktorial dari X. Lalu selanjutnya dikalikan dengan P kuadrat X. Berarti P kuadrat X, ini P kuadrat X, lalu dikalikan dengan Q kuadrat N dikurangi kuadrat X. Nah, di dalam sifat perpangkatan itu kan, kalau misalnya X, N dikurangi X itu berarti untuk sifat perpangkatannya adalah X pangkat N dibagikan dengan X pangkat X. X pangkat N dikurangi X pangkat X. Nah, lalu dicari hasilnya, berarti peluang sukses sisi depan dipanggil variabel distribusi binomial berapa persen. Sehingga hasilnya adalah, saya jalanin dulu, adalah 0,1757825. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.